lucunya aja sih. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa terlebih dahulu ya guys sebelum kita mulai mengulik materi ini pada sore hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, karena ini ada yang bagian dari kayak SMA 2 udah mulai mungkin, tapi kan sebagian yang lain kan belum ya. Jadi aku mulainya dari awal ya, materi pencacahan dan peluang. Nah, materi pencacahan dan peluang itu berarti yang pertama itu kita akan belajar nanti yang namanya kaidah pencacahan dulu. Setelah itu baru kita akan, kalau misalkan waktunya cukup, mudah-mudahan cukup, kita akan ke peluang. Gitu sih. Halo. Ini ya yang akan kita pelajari. Oke. Yang pertama kita akan mulai dari kaidah pencacahan. Ada yang pernah tahu apa itu kaidah pencacahan? Yang sudah belajar mungkin. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita itu melakukan apa itu kaidah pencacahan. Contohnya apa? Mungkin nggak bisa tahu, nggak bisa menyusun pengertiannya, tapi ada yang sudah tahu contohnya. Contohnya adalah kamu nanti kalau kesini, ya kan? Misalkan yang udah pulang dulu nih, kalau kesini, salah satu hal yang dilakukan apa? Ganti baju, ya enggak? Iya. Nah, ganti baju itu mau nggak mau, sadar nggak sadar, kalian pilih nggak pas mau ganti baju itu? Misalkan kalau perempuan kan ada kerudung, kemudian ada baju, ada celana atau rok gitu ya. Di lemari kalian kan nggak cuma satu toh itu toh? Iya, ada beberapa pilihan kan? Itu milih kan, memasangkan toh? Ya, itu namanya pencacahan. Oke, berarti kalian kan sudah melakukan itu sehari-hari, ya enggak? Kemudian kalau misalkan kalian jajan di kantin sekolah, kalian kan milih tuh jajannya, mau jajan apa hari ini, ya enggak? Itu juga kaidah pencacahan. Jadi apa kaidah pencacahan itu? Suatu adalah suatu metode atau cara untuk menentukan banyak cara suatu kejadian terjadi. Nah, aku gitu bahasanya ya. Mungkin kurang lebihnya bisa kalau di buku mungkin nggak bisa persis ya. Maksudnya gimana? Misalkan nih, tadi mau kesini, aku sendiri mau kesini. Aku kan punya baju beberapa, misalkan 5. Terus punya celana juga misalkan 3. Kerudungnya ada misalkan 4. Nah, berarti kan aku milih tuh dari 5 baju, 3 celana sama 4 kerudung tadi toh. Kita mau milih ambil yang mana dipasangkan. Lah, ternyata kalau misalkan dari kombinasi tadi 5 baju, 3 celana, kemudian ada 4 kerudung. Ini tuh kalau dibikin setelan atau setelan dari baju sampai kerudung, itu bisa bikin berapa setelan gitu kan? Tanpa memperhatikan faktor estetik toh. Berarti kalau di matematika faktor estetik nggak bisa diukur ya. Estetik itu maksudnya kayak kecocokan warna, lalu matching apa enggaknya, modelnya dan lain sebagainya. Itu kan di matematika nggak bisa diukur. Tapi yang penting tuh bisa memasangkan ini 3 pakaian ini. Berarti bisa berapa? 60. Kenapa bisa 60? Kenapa dikali? Bisa dipakai sekaligus. Bisa dipakai sekaligus. Contohnya gini ya, kalau misalkan ada yang baru kenalan sama materi ini, misalkan bajunya itu kita taruh namanya adalah A, B, C, D, E. Lalu celananya itu kita taruh namanya P, Q, R. Kerudungnya kita taruh namanya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dari baju dulu A itu berarti bisa punya kemungkinan pasangannya 3, ya nggak sih? Iya, bisa celana P, bisa celana Q, bisa celana R. Nah, udah nih milih baju sama celananya udah. Misalkan milih baju A, celananya
ya toh. Nah, kalau sudah berarti kan milih kerudung nih. Kerudungnya berarti kan bisa kerudung 1, kerudung 2, halo. Kerudung 3 bisa kerudung 4. Oke, aman? Nah, sekarang kita lihat untuk satu baju dan satu celana bisa jadi berapa setel di situ? Ini bisa jadi berapa setelan? Untuk satu baju satu celana 4 setelan, tuh. Nah, di sini kan ada berapa berarti? Untuk satu baju dok dan 3 celana berarti kamu bisa bikin berapa setelan? 12. Kenapa bisa 12? Satu baju 3 celana toh? Terus ini ada 4, berarti kan ada berapa tadi? 12 setelan. Nah, ini kan kalau digambar pakai diagram. Diagram ini di buku kalian namanya diagram pohon. Oke, ada juga yang pakai tabel untuk memetakan. Ini untuk awal aja, nanti nggak selalu harus digambar ya diagramnya, ya banyak banget kalau digambar terus kan. Ini satu baju, 3 celana, 4 kerudung bisa jadi 12. Ya kan? Berarti kalau bajunya ada 5, berarti kira-kira akan jadi berapa setelan? 60, karena 12 dikali 5. Berarti kalau misalkan di sini 5 baju, artinya kalau digambar seperti ini akan menjadi 60 setelan, ya enggak? Nah, ini kalau digambar. Kalau nggak digambar, bagaimanakah cara kita mencari atau mendapatkan angka 60 ini? Kalau dengan memperhatikan ini toh, angkanya toh. Caranya adalah tadi di apa? Dikali. Iya, berarti kalau misalkan tanpa menggunakan diagram pohon, cara lainnya adalah langsung aja dikali, yaitu 5 kali 3 kali 4. Berapa jadinya tadi? 60 setelan. Ini yang kita sebut dengan kaidah perkalian. Jadi di kaidah pencacahan itu pertama ada yang kita sebut dengan kaidah perkalian. Contohnya ini tadi. Yang namanya kaidah perkalian ya berarti dikali ya. Sekarang satunya kaidah perkalian itu ada namanya kaidah penjumlahan. Atau ini nanti aja wes biar pakai tabel aja biar bisa dibedain. Ini tadi contoh yang pertama. Oke, sekarang kalau misalkan nih kamu tadi istirahat atau pulang sekolah jajan nih ke kantin ya. Ke kantin kemudian di kantin itu misalkan kamu tuh uangnya terbatas. Jadi kamu cuma mau beli satu item tok. Jadi ingin jajan satu item di kantin. Ternyata di kantin mungkin nggak jualannya cuma satu jenis. Enggak toh. Ternyata di kantin itu ada misalkan 4 pilihan biskuit. Terus 3 pilihan apa ya namanya? Ciki-ciki. Kemudian yang ada 2 pilihan apa? Minuman misalkan. Dari sini berarti kalian punya berapa pilihan jajan? Ayo. Kalau dari kasus ini berarti kalian punya pilihan jajan. Berapa pilihan jajan? 9. Di apa kalau itu? Iya, berarti kalau ini disebutnya adalah banyak pilihannya. Ditambah ya tadi 4 tambah 3 tambah 2 yaitu 9. Ini berarti kaidah penjumlahan. Oke. Kayak gitu ya. Berarti kita udah punya 2 kaidah nih. Apa yang pertama tadi? Oh, terus habis itu yang ini penjumlahan. Kalau misalkan aku bilang nih mau ke mana? Mau ke Jogja misalkan. Mau ke Jogja, misalkan pilihannya itu bisa naik kereta, naik motor, naik mobil, naik bis. Berarti ada berapa moda transportasi yang bisa kalian ini pilih satu tapi. Ini kaidah apa maksudnya? Penjumlahan. Kalau misalkan kalian mau pesen makan nasi rames, bisa milih
1 sayur sama 1 lauk. Di situ ada misalkan 5 sayur sama 7 lauk. Berarti banyak pilihan menu yang bisa kalian pilih. Ini pakainya apa? Perkalian. Kenapa? Karena satu kesatuan bisa. Ya, karena kamu milih sayurnya 1, milih lauknya 1 toh. Berarti 5 kali 7. Jadi bisa 35 menu. Ya enggak? Oke, sayur pertama dengan lauk pertama, sayur pertama dengan lauk kedua dan seterusnya. Oke. Artinya di sini berarti kalau kita ngomongin kaidah penjumlahan sama apa terusan kaidah perkalian, kalian bisa membedakan nggak? Tentunya caranya satunya dikali, satunya ditambah yo. Kan udah dari namanya. Bedanya apa? Yuk kita cari tahu bedanya. Ayo, ada yang tahu? Tadi kayaknya ada yang udah nyebutin. Pertama apa? Kaidah penjumlahan Tidak bisa jadi satu kesatuan. tidak bisa jadi satu kesatuan. Apanya? Contoh seperti pensil dengan bolpen. Pensil dengan bolpen. Itu mau menulis Menulis, di tulisan di buku. Nah, itu kan kita tidak bisa mengerjakan. Iya, pakai pulpen dan pensil secara bersamaan di satu waktu yuk, terus megang 2 kan nggak mungkin ya. Nek gantian mungkin, tapi kalau misalkan gini ya nggak mungkin toh. Paham nggak maksudnya? Megang pensil sama pulpen sekaligus. Kayak misalkan kamu mau pergi, kamu tuh punya 5 pasang sepatu sama 4 pasang sendal, kan nggak mungkin kanannya sendal kirinya sepatu, ya kan? Berarti kan kamu pasti milih antara sendal toh atau pakai sepatu toh kan? Berarti itu namanya apa? Kaidah penjumlahan. Artinya kaidah penjumlahan itu tidak dapat digunakan dalam tidak dapat digunakan dalam satu waktu secara bersama. Kalau perkalian, contohnya ini baju, celana, kerudung. Iya, ini berarti dapat digunakan secara bersamaan. Nah, kemudian kalau kaidah penjumlahan itu biasanya barangnya itu berupa substitut. Substitut itu berarti pengganti. Contoh pensil sama pulpen itu kan bisa saling menggantikan buat nulis. Atau sepatu sama sendal itu kan bisa saling menggantikan sebagai alas kaki. Atau tadi bis, mobil, kereta bisa saling menggantikan sebagai moda transportasi. Iya, berarti ini merupakan biasanya ini barangnya itu barang substitut atau pengganti. Iya, pengganti. Kalau yang perkalian biasanya apa? Tadi milih sayur sama lauk, berarti artinya barang apa namanya kalau kayak gitu? Pelengkap, betul. Berarti di sini barangnya pelengkap atau komplementer ya. Ada yang tahu lagi apa bedanya mungkin? Bisa nambahin atau cuma segini? Ada yang lain nggak? Kayaknya aku baru nemu 2 ini sih. Ada yang bisa nambahin? Kalau misalkan aku keskip, kalian tahu atau enggak? Ininya lagi boleh nambahin ya. Jadi itu barang apa namanya kok barang kaidah penjumlahan sama kaidah perkalian. Sampai sini ada yang bisa? Kok ada yang bisa? Ada yang mau tanya nggak? Aman? Aman? Oke. Nah, di kaidah perkalian itu ada yang namanya filling slot atau aturan pengisian tempat. Siapa yang udah belajar? Udah? Belum? Sampai apa kalau di sekolah? Ini. Sampai ini. Oke. Nah, di kaidah perkalian ini ada yang namanya aturan pengisian tempat. Ini ya, di sini ya berarti aturan pengisian tempat atau di buku juga ada yang bilang itu filling slot. Nah, aturan pengisian tempat itu kayak apa? Karena ini bagian dari kaidah perkalian, berarti nanti kita ngitungnya juga secara dikali. Gitu aja sih. Cuma nggak ada rumus tertentunya. Aku jelasinnya pakai contoh ya. Di sini semuanya apakah pakai LKS? Sudah pada bawa LKS semua?
Belum. SMA 2 belum? Sudah. Sudah, tapi nggak bawa. Eh, Oh bawa, oke. SMA 7 belum apa enggak? Belum. Belum, tapi ada nggak? Ada. Karena kan kalian di sekolah pakai LKS, jadi aku akan ngambilnya dari contoh di LKS kalian biar kalian nggak terlalu banyak nulis. Oke, kalau yang hari ini nggak bawa LKS bisa ke foto karena semuanya endingnya akan pakai LKS yang sama kan? Oke, silahkan kita kalian buka halaman 85, 86. Hari ini nggak bawa. Aku kira itu hari ini aku ngajar bersama Anita aja. Bersama Anita bukan sekolah. Jadi aku coba. Halaman 85, 86. Mari kita coba analisis satu-satu sebelum ke feeling slot-nya. Satu-satu tapi dari nomor 4. Atau enggak dari nomor 1 juga bisa sih. Kalian tulisin aja di catatan kalian itu LKS halaman berapa. Biar nanti di sekolah nggak kamu ngerjain ulang gitu. Sudah? Boleh, nanti tak kasih waktu buat nyatet juga kok, santai aja. Oke? Coba nomor 1 tanpa menggunakan tabel, itu kalian bisa memutuskan atau tidak aturan apa sebelum ke filling slot? Perkalian, betul. Siapa yang masih bingung? Kenapa perkalian? Pot dan bunga, berarti saling melengkapi ya? Iya, berarti pakainya perkalian. Berarti jawabannya berapa itu? 12. Kenapa 12? Ya, aman ya, gampang. Nomor 2 tanpa menggunakan tabel. Perkalian atau penjumlahan nomor 2 tanpa menggunakan tabel. Kalau aku kecepatan kamu bilang ya, atau misalkan aku udah bisa mbak yang ini lanjut aja gitu kamu bilang. Apa tadi? 12. Kalau ini kan tentang apa? Uang logam sama dadu loh? Iya, uang logam itu kan kamu udah tahu ya, dua sisi, angka sama gambar. Jadi kalau di sini aku bahasnya di sebelah sini ya. Yang nomor 2 kan kalau satu uang logam itu angka sama gambar kemungkinannya, ya enggak? Kalau 2 uang logam jadi berapa weh? Semua kemungkinannya AG 4, AG terus apa lagi? GA, AA, GG, gitu ya? Ya. Terus di sini disambung lagi, berarti kan ada 4 nih. Berarti di sini disambung lagi sama 1 dadu, 2 uang dan 1 dadu. Lah 1 dadu isinya berapa? Kok isinya ininya mata dadunya ada berapa? 6. Berarti kalau 6 tuh gambarannya tuh gini kalau yang nggak kegambar. Ayo berubah nggak jawaban kamu? Berubah nggak jawabannya? Atau tetap 12? Berapa tadi ngomongnya kamu? 12 kan? Menebaknya gini toh. Nah ini kan berarti kalau misalkan yang AG ini yang 2 uang itu munculnya AG, uang pertama angka, uang kedua gambar, terus munculnya mata dadunya 1 kan berarti AG 1 toh. Iya, terus ini berapa? GA 1. Lah kalau ditulis semuanya sampai sini GG 6 berarti ada berapa? 24. Berarti ditambah atau dikali? Kali. Identiknya itu kalau di matematika kalau dan itu dikali. Nanti kalau di ilmu ini pencacahan atau kombinatorika dan peluang dan itu dikali. Berarti 24 ya. Ya, ditulis sendiri bisa? Yo. Terus
Ngawur. 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 Ketangkap. Serius mondok tur. Lah setiap hari pulang kok. Mondok Kak sekarang. Oh iya. Iya. Wajib. Oh. Ini koyok karena wajib pasti. Nah, nomor 3. Apa menurut kamu nomor 3? Dikali. Pak Hasan mempunyai 3 kemeja berwarna dikali ya, itu sudah sama dengan contoh toh? Iya, bikin OOTD kan, berarti berapa itu? Berapa kali berapa kali berapa? 2 Kali 3 kali 2 2, bisa? Lanjut nomor 4. Nomor 4 di apa? Itu ceritanya mau ke kota, dari kota A mau ke kota D ceritanya. Berarti A ke B dihubungkan sama 3 jalur atau 3 jalan, yaitu jalan Mawar, jalan Anggrek, dan jalan Aster. Terus B ke C itu di apa? Tambah kali. Kalau dari A ke D mau dibikin jalurnya jadi berapa jalur pilihan berapa jalur? Berarti ditambah atau dikali tadi? Ditambah. Oke, ada yang bilang ditambah, ada yang bilang dikali, nggak apa-apa, wajar sekali. Mari kita coba gambar ya supaya kamu lebih ngeh ya. Kan ini tujuan kotanya kan D, tujuan akhirnya, tapi melewati ini toh A B C D kan. A ke B itu kan ada 3 jalur. Ini jalurnya ada, aku bilangnya jalan 1, jalan 2 gitu aja lah ya. Nah, terus B ke C ada berapa? 2. Contohnya gini, aduh, gini sama gini, taruhlah 4 sama 5. Kemudian C ke D itu 3 jalur ya, benar ya? Gini, berarti 6, 7, 8. Nah, contoh gini, kalau aku mau dari A mau ke D, berarti kan bisa lewat 1, terus milih lanjut ke 4, lanjut ke 6. Itu 1 jalur kan? 1 jalur. Bisa juga lewat 1, masih lewat 4, tapi lewatnya 7. Ini udah jalur yang lain, jalur kedua, dan seterusnya. Kira-kira ini mirip dengan aturan perkalian atau aturan penjumlahan? Perkalian, betul, kayak bikin setelan baju tadi toh? Iya, tapi ini setelannya setelan jalur gitu. Berarti jadi berapa? Berapa kali berapa? Kok 8? Ini 8 ini mau nomor loh. Ini cuma nomor. Berarti ini berapa? 3 dikali 2 dikali. Iya, gitu. Berarti 3 kali 2 kali 3. 18. Karena kan dari A sampai D kan jalurnya dipakai secara bersamaan dalam satu waktu. Lanjut. Halo. Nah, kalau nomor 5 itu belum. Nah ya, yang aturan perkalian sama penjumlahan sekarang ke feeling slot. Feeling slot di situ ada beberapa contoh juga. Sebelum kita melanjutkan ke soal selanjutnya, kalian boleh membuka halaman 83. Kita akan membahas contoh soal nomor 2, 3, dan 4 supaya kalian punya semua soalnya. Halo, sudah jelas atau belum? Apa tadi, ayo? Halaman 83 dan 84 kita akan, karena feeling slot itu nggak ada rumusnya. Jadi kita akan mempelajarinya by soal atau pakai contoh soal. Oke ya? Karena hari ini itu ada miskom antara jadwalku sama jadwal kalian, jadi kita nggak bisa pakai aplikasi, maka kita pakai LKS kalian aja. Oke ya? Nah, sekarang halaman 83, kalian nggak usah baca alternatif penyelesaiannya, baca dulu aja
soalnya. Ahnaf bisa ngefoto soalnya punya temennya ya, halaman 83 biar bisa sambil nyimak. Kalau bawa LKS, Anda bawa LKS nggak? Oke. Oh ya, sambil aku sudah dibaca? Oke, tak tunggu. Aku sambil nulis di sini. Bentar. LKS halaman 83 sampai 84. Oke, dari nomor 1 ya. Dari huruf pada kata logis akan dibentuk susunan huruf sehingga susunan huruf tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf jika huruf terakhirnya adalah huruf vokal? Oke, maksudnya huruf yang sama, kamu paham nggak dari kata-kata itu? Misal nih, ada kata tawa. Tawa itu ada huruf yang sama nggak di sini? Ada. Ini nggak boleh yang semacam ini. Hurufnya harus beda semua gitu loh, nggak ada yang berulang. Kebetulan di kata logis ada huruf berulang atau tidak? Tidak, hurufnya beda semua toh. Ya, berarti ini banyaknya unsurnya itu ada 5. N kecil tuh berarti banyaknya unsur. Kalau N besar ya berarti di sini ada huruf N gitu biasanya. Oke, karena di sini hurufnya ada 5, maka kita bikin slotnya itu 5. Oke, terus di soal yang kalian tak anggap, aku nggak nulis soal lagi ya, tak anggap sudah punya soalnya semua ya, tinggal ditulis aja nanti pembahasannya kayak gini. Di soal itu ada syaratnya atau tidak untuk menyusun kata itu? Apa? Huruf terakhir? Huruf terakhir harus huruf vokal, berarti di sini ya. Ini tuh harus huruf vokal. Oke, huruf vokal. Ada berapa di kata logis huruf vokalnya? 2. Berarti di sini huruf vokalnya ada 2 pilihan toh berarti. Nah, tipsnya adalah yang ada syaratnya slotnya diisi dulu. Oke. Jadi nanti kalau bingung isinya dari mana, dari slot yang ada syaratnya. Nah, kebetulan di sini syaratnya itu slot paling belakang. Tapi bisa aja slot tengah, slot depan sendiri, dan atau bisa juga depan belakang ada syaratnya semua. Intinya yang punya syarat slotnya diisi terlebih dahulu. Berarti ini diisi 2. Ada yang tahu kenapa 2? Ya, karena ada 2 pilihan. Oke, aman? Kemudian di sini artinya kan dari huruf O atau huruf I sudah dipilih 1 tuh buat ngisi slot ini kan. Berarti tersisa berapa huruf sekarang kalau di sini? Kenapa 3? Kenapa 4? Kenapa 5? Jadi ngomong memang ada sih. Nek 5 berarti nanti O sama I-nya bisa dipakai lagi di sini. Tadi boleh berulang nggak? Enggak, berarti nggak mungkin 5. Pasti pilihannya berkurang dong. Karena ini cuma pilih 1. Misalkan huruf O yang kepilih, misal aja ini. Berarti tinggal berapa pilihan hurufnya? 4. Karena di situ ada syarat hurufnya tidak boleh sama. Tapi kalau hurufnya boleh sama atau berulang, di sini tetap diisi 5 gitu. Karena kan pilihannya tetap mau L, terus apa kan bisa aja L O gitu. Sebetulnya kan sama ya, boleh sama. Berarti di sini tadi berapa? 4. Nah, terus dari 4 huruf yang tersisa ini bisa aja kepilih 1 apapun toh. Berarti tinggal berapa pilihan? 3. Terus ini 2, terus ini 1. Berarti yang di sini ini adalah tersisa 4 huruf. Terus ini ke sini berkurang 1. Gitu. Yang ini karena ada syaratnya diisi terlebih dahulu. Slot ini diisi pertama karena syarat. Oke? Ya. Udah ada yang tinggal dikali, berarti dikali. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Udah ada tuh jawabannya di situ?
berapa? Iya, berarti 48 kata. Artinya misalkan logis ini sudah satu kata. Kok logis ya, nggak boleh logis. Loksi misalkan, loksi sudah satu kata, ya kan? Terus gantian, likso satu kata lagi, dan seterusnya ya. Nggak ada maknanya seperti kan hurufnya begitu ya. Nah ini salah satu manfaatnya adalah untuk menyusun nomor telepon kalian. Nomor telepon kalian kan nggak ada yang sama. Depan kan kode negara, terus kode provider, terus habis itu kan nomor telepon kan digitnya 0 sampai 9 tuh berapa digit, yang ngacak itu kan komputer. Jadi kalau bisa jadi berapa nomor telepon kita bisa ngitung. Tapi kalau nomor teleponnya berapa aja ya nggak mungkin data satu-satu toh. Lawang segini aja kita sudah dapat 48 kata. Kamu mau suruh nulis 48 katanya apa aja? Tapi kita tahu kalau ini mau diacak-acak hurufnya dengan syarat kayak gini, berarti bisa jadi 48 susunan yang berbeda. Plat nomor kendaraan itu juga sama kayak gitu. Pakainya prinsip kayak gini. Oke, contoh soal yang pertama untuk pilih slot aman nggak? Boleh lanjut? Oke, sekarang ke nomor 2. Nah ini kalau sudah pakai yang ini, aku ngasih kesempatan kalian nulisnya sekalian yang pilih slot tak? Selesai sekalian ya? Iya. Oke, mana nih? Nah, nge-slot beneran itu ya bisa sih dihitung, tapi kan itu ada mesinnya, jadinya susah ya kalau dibilang. Nomor 3 dari angka-angka 1, 3 berapa itu? 4, 5, 6, 7 ini mau dibuat bilangan 3 angka berbeda, dibentuk bilangan 3 angka berbeda. Kemudian dari situ yang ditanyakan adalah angkanya ganjil. Apa ciri dari angka ganjil atau bilangan ganjil? Itu pengertian. Kalau cirinya apa? Ganjil atau genap? Genap. Ganjil atau genap? Taunya? Nah itu namanya ciri. Kalau pengertian kan kamu kan bilangnya tadi tidak bisa dibagi 2. Nah, itu maksudnya atau definisinya ya. Nek genap ya berarti habis dibagi 2. Nah kalau ini kita lihat satuannya. Tuh, nah artinya kalau angka atau bilangan ganjil berarti di sini syaratnya adalah satuannya ganjil. Oke, 3 angka berbeda. Kalau ini boleh nggak 232? Tidak boleh. Nggak boleh karena 2-nya berulang toh. Sama kan? Ya, kalau ini boleh nggak? Nggak boleh. Lagian ini juga nggak 3 digit. Oke, berarti slotnya ada berapa? 3. Slotnya ada 3. Oke. Yang punya syarat yang mana? Slot berapa? Iya, yang ini ya. Satuan ganjil. Oke. Dari 1, 3, 4, 5, 6, 7 ini N-nya berapa? N-nya berapa? 6. Betul. 6. Oke. Nah, satuannya kan ganjil. Berarti pilihannya berapa aja? 1, 3, 5, 7. Kalau misalkan satuannya harus prima, 1 itu enggak. Hati-hati ya, prima itu dari 2 ya. Berarti untuk slot satuan ganjil kamu ngisinya berapa pilihan? 4. Ingat, 4 bukan angka 4 yang ini. Ya, tapi ada 4 pilihan ini. Toh ada 4 pilihan. Soalnya kadang-kadang tuh ada yang kalau misalkan kita tuh kadang suka lupa. Kok di sini kemarin kok bisa diisi 4 kenapa ya? Kalau nggak ditulis-tulis kayak gini tuh kadang suka nggak ngeh, karena di sini juga ada angka 4 soalnya takutnya salah paham toh sama tulisannya. Oke.
Sudah tuh, tadi kan angkanya harus berbeda, berarti kasusnya sama tuh dengan ini toh, yang sudah dipakai nggak dipakai lagi kan? Oke, berarti di sini berapa pilihan? 5. Betul, 5. Karena 6 kurangi 1 ya. Sini berarti berapa? Oh, karena 5 kurangi 1. Udah deh, berapa jadinya? 80. Halaman dia. Inilah ya, 80 angka ganjil atau bilangan ganjil. Ganjil. Ada yang mau tanya nggak untuk soal nomor 2 ini? Belum? Jelas? Kalau mau tanya nggak usah ragu ya, nggak usah malu ya. Oke, boleh lanjut nomor 3? Boleh. Oke, kita lanjut nomor 3. Kok nomor 3? Ya, nah di situ nomor 4 berarti. Ini berarti nomor 2 kalau di contoh soalmu. Terus nomor 3, nomor 4. Oke, di situ angkanya ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Terdiri akan dibuat bilangan terdiri atas 4 angka berbeda. Ini dibuat bilangan 4 angka berbeda. Ada syaratnya nggak? Ada. Apa? Syaratnya antara 5.000 dan 9.000. Hati-hati ya. Ini kan besok kan materi ini tuh sering keluar di PKPM juga. Bahkan di tahun ini tuh rodok mendominasi materi ini gitu. Sering keluar. Nah, Itulah intinya. antara kadang-kadang kita itu akan ketemu kata-katanya itu bukan antara tapi dari sampai. Kata sandi bisa. Pakai ini juga kok kata sandi itu. Nah, kata-katanya itu bisa antara 5.000 dan 9.000 sama dari 5.000 dan sampai 9.000. Bedanya apa? Di antara itu dari 5.000 dan kurang dari 9.000. Berarti kolnya itu 8.900 sekian gitu kan? Kalau dari itu lebih dari atas sama dengan atau kurang dari 9.000. Ya, betul. Kalau dari sampai ini batasnya ikut toh? Iya, kayak 5.000-nya ikut, 9.000-nya ikut. Kalau antara berarti setelahnya 5.000 dan sampai sebelumnya 9.000. Oke. Slotnya dulu ada berapa? 4. Slotnya ada 4. Kalau sudah slotnya 4, kemudian sekarang kamu tuh tanpa melihat LKS-mu, kamu harus bisa menentukan slot mana yang punya syarat. Kenapa depan? Iya, yang dilihat ribuannya ya. Kan berarti kalau antara 5.000 dan 9.000, ini kan berarti dari 5.000-an sampai dengan 8.000-an. Ya apa enggak? Iya. Arti, ya kan? Nah 9.000 kan nggak ikut. Nah dari 6.000, 5.000, 900, 5.234. Berarti ini kan antara 5.000 dan 9.000 kan? Iya. Nah gitu berarti di sini yang punya syarat di slot ribuannya. Ribuan ada berapa pilihan angka kalau di soal yang tersedia di sini? 2 apa 3? 2. Angka berapa aja? 7. Iya, ribuannya bisa 7 sama 8. Gini ya. Berarti ada 2. N-nya berapa, Wek? N-nya berapa ini? 7 ya, benar ya? Oke, 7. Terus ini kan harus bilangannya berbeda. Berarti di sini berapa? 5. Kenapa 5? Kenapa 2 dikuranginya? 6, betul. Karena kan yang keisi baru 1 slot. Berarti ini 6 karena 7 kurangi 1. Contohnya misalkan kayak angka 7-nya yang udah kepake, berarti kan pilihannya tinggal 1, 2, 3, 4, 8 sama 9. Ya kan? Berarti tinggal 6 angka. Terus ke belakang sini 5, terus 4. Gitu kan? Iya, kayak gitu. Jadi berapa 30 kali 4? 240. Iya, 240 bilangan. Ini juga pakai kata bilangan juga boleh ya. Udah deh begitu. Ada yang mau minta waktu buat nulis dulu? Oke. Silakan. 10 menit selesai nggak?
Selesai. Oke. Pantes. Itu saya ini. Itu lah. Seenggaknya kamu kalau misalkan terutama feeling slot terutama feeling slot, kamu kalau nulis itu paling enggak ada 1-2 contoh soal itu yang agak komplit. Jadi suatu saat kamu tuh bingung takutnya, yaitu kamu ada materi yang bisa buat recall gitu. Setelahnya ya nggak usah yang terlalu komplit, nggak apa-apa kalau udah paham. Ada pencacahan isinya ini pertama aturan terkait perkalian sama pembagian. Yes sir, yes sir. Itu dia loh. Itu dia loh. Tak tulis. Kapan mau dia? Itu ada loh Rizka, kemudian Noval Dava. Kamu manggilnya Dava apa Noval sih? Dava. Kemudian Mustika, Vina, Kalista kemana? Mustika kemana? Lagi PMR Pak. PMR. Belum ini ya, belum pre-or ya. Elisha. Belum ada. Kemudian Tiara kemana? Gak dia tahu Tiara. Tiara siapa katanya? Oh, tadi ini WA sih. Apa katanya? Tes nggak Vin? Nggak gitu. Cek ombak tok. Terus kamu balas nggak Vin? Nggak tahu ya. Nah, Bill ada, kemudian juga ada. Elvata? Itu juga WA. Terus coba tebak, saya memang dibalas coba tebak. Fatur. Dari kemarin dari awal loh.
antara iya dan tidak. Besok kalau udah mau TKA. Helena itu baru hari ini? Iya. Oke. Saya dihitung dari modal orang tua maupun anak terus aku nyadar berapa Terus gini proses lain. jam atau lagi tapi ya kudunya ada Wis, Ekonomi bro. oh belanja. Oh ada di awal belanja juga. Sambil belanja lagi. Awal dari Disney. Tapi tidak. Pakai yo, kayak ini kayak baju pakai. pintar juga Mulai saya ini dulu prediksi EM. Ya. Aku dulu prediksi sing nang sing Sama. sing babak. Oh senang. Iki sebut. Aku masih ini dulu sing mas-mas dulu sih. Oke, sudah selesai nyatetnya? Oke. Nah, aku kasih pilihan kalian mau dilanjutkan ke kaidah pencacahan selanjutnya, yaitu permutasi, atau kalian mau nyobain soal yang tadi dilanjutin dulu. Aku manut. Mau nyobain soal dulu atau lanjutin permutasi dulu? Lanjutin permutasi dulu, berarti banding materi saya. Nabung materi dulu. Oke. Kaidah pencacahan selanjutnya adalah pasti kalian ngebut buat TKA ya. ya Oke, kaidah pencacahan selanjutnya ada yang namanya permutasi. Tapi sebelum ke permutasi, kalian sudah kenal sama notasi faktorial belum? Kayaknya udah pada nggak asing sih beberapa orang. Ke notasi faktorial dulu, notasi faktorial. Aduh, nggak usah dinomorin ini. Notasi faktorial. Notasi faktorial itu gini, n faktorial. Nah, sebenarnya kalau di dunia matematika itu faktorial tanda bentuknya itu bisa 2, bisa 1 dan seterusnya. Tapi kalau untuk kelas 12 ini tuh tanda bentuknya itu cuma 1 ya. Artinya nanti ke belakang selisihnya 1. Kalau tanda bentuknya 2 ya ke belakang selisihnya 2, tapi itu nggak dipakai kalau di kaidah pencacahan. Gitu. Nah, ini contohnya kayak 2 faktorial berarti 2 kali 1, artinya nilainya 2. Sama dong Mbak kalau gitu berarti. Tapi ketika 3 faktorial apa nilainya akan sama dengan 3? Iya, karena dia kan akan 3 kali 2 kali 1, 6 dan seterusnya seperti itu ya. 1 faktorial itu 1. Kalau 0 faktorial dia bentuk khusus, dia juga hasilnya 1. Karena kan pencacahan, nggak mungkin banyak caranya 0. Kalau banyak caranya 0 ya nggak usah dilakuin toh, nggak bisa dilakukan berarti kan. Iya, kayak gitu. Itu faktorial ya. Nah, faktorial ini nanti akan dipakai di permutasi dan di kombinasi satunya setelah permutasi. Nah, permutasi itu apa gitu kan? Kemudian sebelum ke permutasi, notasi faktorial ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk ini. Faktorial itu dapat dipakai untuk mencari banyak cara n objek yang disusun secara berjajar. Jadi untuk menyusun n objek secara berjajar, kata kuncinya berjajar, berderet. Berarti entah itu berderet ke samping atau berderet ke belakang.
itu bisa menggunakan faktorial, yaitu caranya n faktorial. Ini kalau formasinya adalah berjajar atau berderet. Nah, kalau formasi yang lain nanti di permutasi yang lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke permutasinya. Permutasi itu apa? Permutasi itu adalah cara atau kaidah atau metode yang digunakan untuk mencari banyak cara dari suatu kejadian Nah, ya iki satu kali itu. yang memperhatikan urutan atau posisi. Kata kuncinya itu. Jadi permutasi sama kombinasi itu kayak perkebalikan gitu loh. Kalau misalkan permutasi itu kata kuncinya memperhatikan urutan atau posisi. Nanti kalau kombinasi berarti artinya apa? Kalau kombinasi artinya apa? Berarti nanti tidak memperhatikan urutan atau posisi. Tapi permutasi sendiri nggak cuma satu jenis, ada 3 nanti. Nah, yang pertama itu ada yang namanya permutasi. Oh, kasih contoh dulu, tak kasih contoh. Misalkan itu apa yang memperhatikan posisi atau urutan? Contohnya itu memilih. Ayo, ada yang tahu nggak? Juara 1, 2, 3. Itu kan memperhatikan posisi atau urutan, ya enggak? Lainnya apa? Misalkan memilih ketua dan wakil, ada posisinya enggak? Ada dong, ketua sama wakil. Jadi urutannya itu diperhatikan. Contohnya gini, misalkan juara 1 dan 2 adalah A dan B. Berarti juara satunya siapa? A. Kalau aku bilang juara 1 dan 2 adalah B dan A, faktanya beda nggak dengan yang pertama tadi? Beda. Juara satunya siapa? B. Nah, kayak gitu namanya memperhatikan urutan. Berarti pakainya permutasi. Oke? Kan orangnya sama-sama A dan B nih. Tapi kalau aku bilang A dan B bersalaman dengan B dan A bersalaman, faktanya sama nggak? Sama. Itu berarti memperhatikan urutan apa enggak? Enggak. Berarti itu nggak pakai permutasi nanti intinya kalau kasus bersalaman. Gitu. Oke? Nah, yang pertama itu ada namanya permutasi unsur yang berbeda. Ini rumusnya NPR, yaitu N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Lah, hitungnya gimana itu kalau kayak gitu? Sebelum ke ngitung yang ini, mari kita praktek di sini. Misalkan kalau aku punya 12 faktorial per 9 faktorial, jangan banyak-banyak, 10 aja. 10 faktorial, ini kan berarti kalau 12 faktorial per 10 faktorial, berarti kan artinya apa? Iya, 12 kali 11. Kenapa bisa 12 kali 11? Ini kan kalau diuraikan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai 1 toh? Nah, yang ini sampai 1. Nah, yang ini juga sama. Kita akan uraikan 10 kali berapa sampai 1. Ya enggak? Nah, yang atas ini adalah 10 segini itu berarti kalau kita tulis 10 faktorial benar apa salah? Iya. Iya, boleh toh. Ini juga 10 faktorial kan? Berarti segini ini coret toh. Iya. Artinya nanti kalau kita nulisnya 10 faktorial kan sama. Ya, berarti jadinya 12 kali 11. Ya enggak? Jadinya berapa? 132. Hasilnya itu. Kalau misalkan aku punya 8 faktorial dibagi misal 5 faktorial per 3 faktorial, kalian akan gimana? Berarti 8. Nah, 8-nya supaya efisien, nggak terlalu panjang, uraikan sampai 5 apa sampai 3?
5 biar gak terlalu panjang toh. Berarti 8, 7, 6, 5. Ya udah langsung 5 faktorial aja. Per 5 faktorial kayak gitu ya. Berarti ini dicoret. Aman enggak? Kemudian di sini dikali 3, 2, 1. Nah, kebetulan ini 3, 2, 1 kan nilainya 6. Berarti bisa dicoret sama 6. Nah, sehingga nilai akhirnya berapa atau hasil akhirnya? 8 kali 7 loh. 56. Oke? Oke ya. Untuk contoh soal permutasi unsur yang berbeda, kalian bisa melihat soal halaman 88. Butuh contoh nggak? Atau mau langsung ke permutasi selanjutnya? Butuh contoh. Oke, contohnya misalkan yang A itu apa? Dari 10 kandidat dipilih 3 juara. Caranya berarti N-nya yang mana? R-nya yang mana kalau kayak gini menurut kamu? N-nya 10. N-nya itu 10 karena N itu adalah banyak semua pilihannya. R itu adalah yang dipilih. Berarti kan semua pilihannya atau kandidatnya ada 10, 3 itu yang dipilih. Berarti N itu banyak semua pilihan atau kandidat. R itu banyak yang dipilih atau diambil. Berarti jadinya ini 10-nya itu N, yang ini tuh R, ya apa enggak? Ya, sehingga berapa? 10 P3, ya kan? Ya, jadi berapa? 10 faktorial per 10 kurangi 3 faktorial. Jadi 10 faktorial per, ya benar, 10 kali 9 kali 8. Ini ya, misalkan kamu ininya 7-nya nggak ditulis, langsung coret langsung 10 kali 9 kali 8 ya boleh. Halo, selamat datang Bu PMR. 720 ya, artinya berarti 720 pilihan. Maksudnya tuh gimana sih 720 pilihan gitu? Ya maksudnya misalkan orangnya 10, iya, ketuanya A, kok ketua, juara satunya A, juara 2-nya B, juara 3-nya C. Terus juara satunya A, juara 2-nya B, juara 3-nya D. Dan seterusnya. Ini ada 720. Kayak gitu maksudnya. Oke. Nah, ini cara lainnya sebenarnya bisa pakai filling slot. Cara lain. Nanti kalau kamu menjumpai loh, ini bisa pakai filling slot loh. Kalau di buku lain bisa juga pakai filling slot. Caranya gimana? Ada berapa slot? Ada 3 slot, betul. Juara 1, juara 2, juara 3. Karena kan dipilih 3 juara. Ya, untuk milih juara 1 berarti kan kandidatnya masih utuh nih, belum ada yang jadi juara. Berarti berapa pilihan? 10. Udah pilih kalau satu orang jadi juara dari 10 ini. Berarti untuk milih juara 2 tinggal berapa pilihan? 9. Betul. Terus? 8. Udah deh, tinggal dikali, sama nggak? Sama. Ya, jadi ini bisa menggantikan. Oke? Aman-aman? Oke, sekarang nomor 2 ada yang namanya permutasi unsur yang